Salam sehat ya. Saham LQ45 balik arah, video ke-1. Kemarin saya bahas yang IDX 30. Nah, sekarang kita ke LQ45. Yang di sini akan kita bahas yaitu rank 5 hari ya. Jadi 5 hari Senin kemarin dimulai saham big cap mulai balik arah ya. Terus kita ke data ya. Nah ini ya, saya kelompokkan berdasarkan sektornya. Nah di sini kelihatan bahwa sektor basic ini sepi ya, sepi terhadap volume ya di sini ya, volume dan valuasinya agak ya netral atau di bawah netral malah. Nah sektornya sepertinya berubah arah ya, dari ini yang sektor perbankan yang ramai ditandai dengan warna-warni ini, ada hitam, ada hijau, ada biru tua ya. Itu pertanda bahwa sektor perbankan yang big cap rame dari BBCA sampai BBTN ya. Kecuali Arto masih biasa-biasa saja, tidak ada perubahan warna. Jadi ke sektor perbankan nyerbunya, kemudian ke sektor consumer good ya, dimotori oleh Unilever ya, yang naik enggak ketulungan. Di sini levelnya awalnya 10%. Maaf, level 10. 5 ya. Pertanda ini kenaikan yang luar biasa ya, kenaikan level dan dibarengi dengan kenaikan harga secara persentase. Kemudian JPFA ya. Kemudian Cepin. Nah, INDF, ICPB masih sepi. Properti masih biasa-biasa saja, Guto juga nggak ada pergerakan. Ya, jadi perbankan, kemudian consumer good, separuh ya yang jalan di 6 emiten consumer good di LQ45, JBFA, Cepin, UNVR yang mengalami kenaikan cukup lumayan. Kemudian ya sektor energi ya, terus ASII ya, ini sektor industri itu udah menampakkan level volume yang cukup besar di atas rata-rata ya. Nah, JSMR baru sekali ini dari 5 hari sekali levelnya naik jadi 3 ya. Telkom, ISAT, Excel naik ya, tetapi tidak dibarengi dengan volume ya, karena mungkin faktor asing saja. Kemudian sektor cyclical ini akses mulai unjuk gigi volumenya, MAPA juga mulai ya. SCMA mungkin karena udah naik tinggi duluan, MAPI belum kelihatan. Ingat ini rank 5 hari ya. Terus
Sektor energi ini Pegas ya, mulai ada volume. Akra kemarin volumenya lumayan 6 kali. Ya, terus KBLF ya lumayan rame. Nah, itu ya. Jadi sektor-sektor yang atau pergerakan sektor ke sektor finance yaitu Big Bang dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita lihat asing ya, jadi kita untuk Big Cap atau LQ45 lah ya, kita tidak bisa mengabaikan asing. Kenapa? Kenapa ya? Sebentar, ada alasannya. Oh, saya hapus sebentar ya. Sebentar. Ya, kita tidak bisa mengabaikan asing di LQ45 karena ya memang saham-saham LQ45 didominasi oleh asing seperti ini. Contohnya ini BMRI. BMRI itu 30% asing ya. Coba kita lihat BMRI kepemilikan negara berapa? BMRI sebentar ya. Nah, di sini udah bukan pemerintah, bukan negara Indonesia lagi ya, tapi udah diganti dengan PT Danantara Aset. Ya. Nah, di sini 52% sudah milik negara. Ya, anggaplah PT Danantara kita anggap negara. Sedangkan masyarakat non-warkat 39. Dari 39 ini atau sisanya lah ya 52 100 ya, kurangi 52 itu 48 lah ya. Dari sisa 48 BMRI 30%-nya asing ya, 30% asing. Nah, lainnya anggaplah retail ya, anggaplah retail. Jadi tadi 52 tambah 30 jadi 82 ya. 82 itu negara Republik Indonesia atau Danantara plus asing. Ya, 82%, sisanya 18% ya mungkin ini ya, Indonesia Investment ya 8%. Nah, intinya kita tidak bisa mengabaikan asing di samping cap ya. Karena tadi 30% untuk BMRI, BBCA 33%, BBRI 31%, Arto 38%. Nah, yang sedikit di BRIS yang 6% dan BPTN yang 10%. BBNI 23%. Ya, coba kita lihat BBCA. Nah, PT Dwi Muria Investama Andalan itu 54%. Pihak afiliasi pengendali 2%. BBCA 33%. Asingnya ya. Nah, jadi ya kalau kita ingin ke Big Bang, kita harus memantau asingnya masuk apa keluar. Nah, kita coba ya.
Di hari kemarin, Jumat, BBNI katakanlah tipis asing 0,0 sekian persen, BRIS 6%, porsinya dibanding lokal. Nah ini BMRI 28%, maka dia naik 2,7%. Kemudian BBCA 13%, tapi dia koreksi 0,6%. BBRI 16%, dia naik 0,79%. Arto asing 17%, porsinya dia turun 0,96%. Nah, ini sebagai tanda positif bahwa asing sudah mulai masuk di Big Bang. Ya. Secara harian ya, kemarin hari Jumat. Nah, kita ingin secara mingguan atau 5 hari kerja ya ini. Nah, 5 hari kerja baru BBCA dan BRIS ya, yang asingnya ada ya. Di sini BBCA 21% porsinya asing di transaksi pasar Almarket ya. Oh, ini ya, bukan Almarket ya, tapi di reguler ya, di pasar reguler ya, 21%. BRIS 12%. Nah, jadi asing belum secara harian Jumat kemarin memang masuk kecuali di BPTN, tetapi secara mingguan baru BBCA, BRIS yang asingnya akum. Jadi intinya asing mulai akum di saham Big Bang. Nah, yang ketara banget di Astra ini. Astra ini asingnya 32%. Asing, sedangkan Astra ya. Astra ASII. Ya. Jadi 50%, masyarakatnya 45%, terus masyarakat warkat script 4,8%. Jadi anggaplah 50% ya milik Astra mayoritas. Nah, 32-nya asing. Ya mau nggak mau ya. Ini asing ini di Almarket ya. Di Almarket asing ini. Nah, Astra memang masif ini 63% di hari Jumat kemarin. UNTR juga 36%. Dan ini mingguan. Kebetulan sama angkanya. ASII dan UNTR 26%, 26% porsi asingnya. Maka Astra memang naik ya cukup lumayan karena big cap ya. Kemudian ke sektor infrastruktur ya. Di sini JSMR, ini JMSR ya, minus 7% asingnya keluar. Tetapi secara mingguan asing masih net buy. Telkom harian net buy, 5 harian net buy. Jadi Telkom ya kayaknya akan terus ya, dan dibarengi dengan volume ya yang lumayan besar ya, levelnya 2. Dengan ISAT kemarin net sell asing Jumat
tapi mingguan tetap net buy. Excel net buy harian maupun mingguan. PGEO net buy harian maupun mingguan. Nah, Tower kemarin net sell tapi secara mingguan masih net buy tapi tipis 3%. Jadi terbesar memang di Telkom ya. Telkom terbesar 26%, harian kemarin Jumat, mingguan 25%. Wajar saja Telkom naiknya paling tinggi. Ya. Itu sektor infra ya. Kemudian sektor consumer good. Nah, JPFA kemarin 39%. Jadi kalau kita ngikutin asing, ya, merah gini terus kita jual, jangan. Ya. Karena asing masih akum. Ya. Atau coba kita lihat broker Sumari ya, untuk JPFA hari Jumat kemarin. JPFA. Nah, ini masih akum ya, akum jelas. Secara harian ya, kita bicara harian bukan mingguan atau bulanan atau apa ya. Nah, asing beli masif ini belinya. Nah, tapi harga turun. Sebentar. JPFA sebentar ya, ini ada kekeliruan ini. Ada kekeliruan tanggal 24 ya. Nah, asing net buy ya. Tapi harga turun ya. Ya, kalau asing memang nggak buru-buru mainnya, dia akum pun harga turun bisa. Sering terjadi ya. Karena kalau model big cap itu swing sebaiknya, jangan untuk trading. Kalau trading tipis ya. Nah, misalnya ini BMRI naik 2,7 untuk trading gimana? Naiknya aja cuma 2,7%. Nah, kita mau trading 1% ya, atau 1,5%, kan kurang tendang lah ya. Nggak sesuai dengan kecapeknya kita di menghadapi layar monitor atau laptop. Ya. Nah, sini ya, JPFA tadi 39% asing, secara mingguan 19%. Cepin ini asing masih net sell tipis 2% minus, 1% minus secara mingguan. Unilever 28%, 8%. INDF 23% kemarin, tapi ini merah. Kemudian secara mingguan masih 0%, tapi merah. Jadi net sell tipis ya, secara mingguan. Amart asing 23%. Jumat kemarin secara mingguan 12%. Dan seterusnya. Nah, GoTo ini yang harganya paling mendekati 50 ya, 55, turun 1,79%, di mana asing 24% buy, net buy asing secara mingguan 8%. Nah, jadi perpaduan antara asing dan level ini itu sangat bagus ya. Asing masuk, valuasi berlipat ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Seperti Unilever ini, asing masuk, valuasi gede ya, harga naik tinggi. Nah, itu ya. Jadi intinya Anda bisa cari sendiri ya. Asingnya berapa persen, seperti ITMG 32% ya. Secara hari
Ya, no di sini tuh hari Jumat kemarin, no ya. Sedangkan ini net buy asing, net buy or sell asing selama 5 hari. Itu untuk ITMG masih net buy asing 19%. Nah, dikombinasikan antara volume dengan asing. Tuh ya. Kemudian nah ini asingnya, jadi memang asingnya cukup menonjol ya. Misalnya BMRI kan 30% asing menonjol karena 50% sekian milik Danantara misalnya. Jadi tetap nunggu asing kalau kita bermain di pick up dan asing comeback. Ya, apalagi ini free floatnya ya. Free floatnya untuk bank-bank pemerintah biasanya tinggi, free floatnya itu 39, 40 untuk BPTN, BMRI 38, BBCA 33, BBRI 347 ya. Ya, kalau pemerintah biasanya tinggi ya. BBCA juga tinggi. Karena emang ini big cap. Nah, ini ya. Semoga bisa membantu ya, karena kita tahu asingnya di sini berapa persen dibanding lokal. Astra ternyata asingnya 63%. Jadi ya yang main benar-benar asing. Coba kita lihat Astra. ASII. Nah kan KZ, ZP, AK. Gede-gede ini. 370 miliar net buy asing. 263 miliar net buy asing. Masif lawannya cuma 48 miliar. Ini 300. Jadi akum, super akum ya. Atau boleh saya katakan untuk big cap Astra paling disukai asing secara persentase. Kita nggak bisa besar-besaran, tergantung valuasinya ya. Mungkin di BBCA, oh ini kebetulan sama ya, hampir sama ya. Nah, BBCA mana BBCA? Oh ini 1,1 triliun. Ya. Mungkin secara uang gedean di BBCA, tapi secara persentase gedean di ASI. Ya cukup ya. Semoga membantu data ini untuk mengambil keputusan kalau kita ingin ingin buy ya, saham-saham LQ 45. Oh ya, kebetulan besok hari Senin ini prediksi saya ya, akan diumumkan rebalancing IHSG yaitu IDX 30, LQ 45 dan IDX 80. Saya kira cukup dan salam sehat.